Selamat siang. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Bukunya sudah siap semua? Alat tulisnya sudah, bukunya sudah rapi semua? Sudah. Hari ini siapa yang tidak berangkat semua? Bisa belajar bersama kan? Ivan? Ada, Willy ada, kemudian Rahel ada, dan juga Niko. Jadi kita siap untuk belajar hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Berdiri dulu. Ayo. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Oke, silakan duduk. Kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Mas Ivan terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan nyanyi dulu Mana Jempol. Mana jempol, mana jempol di sini, keras. Di sini jempol apa kabar? Baik-baik saja. Sembunyi, sembunyi. Mana jari? Mana jari? Mana jari? Di sini, di sini. Jari apa kabar? Baik-baik saja. Berdoa, berdoa. Berdoa. Dengan juga pelajaran agama hari ini kami harus penanggulangan dalam bersama. Terima kasih Tuhan yang beri amin. Terima kasih Mas Ivan sudah memimpin kita dalam doa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar. Kalian mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Bacalah dan temukanlah. Jadi kita diajarkan untuk membaca apa? Alkitab. Hari ini kita akan bersama-sama belajar seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi. Kita bernyanyi tentang apa tadi? Berdoa. Saya apa? Judulnya apa tadi? Senang berdoa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang doa, dan tema pelajaran kita hari ini adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita akan belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, kalian bisa membaca. Yang pertama Pak, menjelaskan makna doa dalam kehidupan umat Kristen. Kemudian yang kedua, memahami makna doa Bapa Kami sebagai doa yang mencerminkan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari di gereja, di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang selanjutnya nanti kalian juga akan menuliskan doa pribadi. Kemudian kalian juga dapat mencontohkan sikap doa yang baik dan benar itu yang seperti apa. Jadi sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, kita akan melanjutkan. Nah, kalau kalian melihat gambar ini gambar apa? Orang yang sedang berdoa, sama seperti di lagu kita tadi. Saya senang berdoa.
doa. Tadi bagaimana syairnya? Doa itu apa? Namanya tadi, saya senang berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan atau bicara dengan Tuhan. Kemudian apa lagi tadi? Selain bicara dengan Tuhan. Iya benar, mengakui kesalahan. Lalu apa lagi? Bersyukur pada Tuhan. Kemudian apa lagi? Di lagu tadi yang terakhir? Meminta pertolongan atau meminta pada Tuhan. Jadi kalau kita melihat gambar ini adalah gambar seorang yang sedang berdoa. Jadi kalian sudah tahu definisi atau arti doa itu apa? Berarti doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan atau cara kita berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian ini gambar orang yang berdoa. Lalu selanjutnya gambar apa? Gambar makanan apa gambar doa? Ya, gambar orang yang akan berdoa ketika sebelum makan. Jadi sebelum makan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya dan dinikmati bersama. Selain doa makan, doa apa lagi yang kalian tahu yang biasanya kita berdoa baik sendiri maupun di gereja? Doa persembahan. Nah, ini doa di mana? Di gereja. Jadi ada doa di gereja pada saat ibadah. Kemudian lagi ini doa di biasanya dalam sebuah persekutuan atau PA. Kadang-kala ada yang di bawah atau lesehan. Ini juga contoh berdoa bersama-sama. Nah, jadi kalian tadi sudah tahu arti doa itu apa. Kita akan pelajari bersama-sama apa itu arti doa. Kemudian apa makna doa bagi orang percaya. Lalu apa saja jenis-jenis doa yang kamu ketahui. Kemudian bagaimana sikap doa yang baik, sikap kita yang baik saat berdoa itu seperti apa. Kemudian bagaimana kuasa doa bagi orang percaya. Nah, yang pertama kita akan bersama-sama membahas apa itu arti doa. Siapa yang tahu? Doa adalah artinya. Arti doa adalah berbicara kepada Tuhan atau sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, makna doa bagi orang percaya atau orang Kristen itu apa? Sebagai nafas hidup orang percaya. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis doa. Apa saja jenis-jenis doa yang kamu ketahui? Doa makan, doa Bapa kami, doa sebelum tidur. Nah, kemudian doa persembahan yang dilakukan di gereja. Apa lagi, Marahel? Doa apa? Kalau di sekolah kita, oh iya, bangun tidur juga bisa, habis tidur. Nah, kemudian bagaimana sikap yang baik saat berdoa? Sikap yang baik saat berdoa bagaimana? Tenang, benar. Pejam mata, kemudian melipat tangan. Apa maksudnya? Menundukkan kepala. Jadi, mengapa kita harus berdoa seperti itu? Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak hanya melihat sikap doa dengan menundukkan kepala ataupun melipat tangan atau juga menutup mata, tetapi Tuhan melihat isi hati kita saat berdoa. Jadi Tuhan melihat hati kita ketika kita berdoa, bukan sikapnya. Kalau kita di perjalanan, kita bisa berdoa apa tidak? Bisa. Dalam
Kita bisa berdoa dalam hati ketika kamu terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Bisa berdoa atau tidak? Bisa. Walaupun dengan posisi kamu tertidur, kamu bisa berdoa karena kamu memang sedang sakit. Ya, tapi kalau kita sehat, kita di sekolah, kita berdoa, kita menunjukkan sikap yang baik seperti ini duduk, atau bisa juga kita berdoa kadang juga berdiri, tidak hanya duduk, bisa berdiri, bisa juga ketika kita dalam perjalanan, ketika kita di bis atau di mobil, ketika kita berdoa juga di rumah sakit atau ketika kita terbaring sakit di rumah. Nah, jadi yang pasti kita harus menunjukkan sikap hidup kita yang baik, sikap hati kita yang benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Oke, sudah tahu semua? Ya, kemudian lalu bagaimana puasa doa? Doa bagi orang percaya itu sangat berkuasa. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana doa itu berkuasa? Ayo, ada yang tahu? Ya, misalnya kita ketika berdoa mohon kesembuhan saat sakit dengan makan yang banyak, yang bergizi, minum obat, terus Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab doa kita. Doa dijawab sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan, bukan keinginan kita sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan semua yang kita doakan. Tetapi Tuhan mempunyai rancangan atau rencana yang terbaik bagi kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita merendahkan hati kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Jadi kita harus percaya. Jadi kita harus percaya akan kuasa doa itu dalam kehidupan kita. Kemudian kalian bisa melihat tadi kita sudah bersama-sama menjelaskan doa adalah sarana komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian dengan berdoa manusia dapat berbicara kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian mengakui kesalahan serta meminta apapun kepada Tuhan. Selanjutnya, nah jadi bagi orang Kristen makna doa adalah sebagai nafas hidup. Karena kita hidup, kita bernafas, maka doa itu sebagai nafas hidup bagi orang percaya. Kemudian jenis-jenis doa ada doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian ada doa sebelum berangkat sekolah. Di sekolah ada doa belajar. Kemudian ada doa pulang sebelum kita pulang sekolah. Di gereja ada doa pembukaan, ada doa firman, ada doa persembahan. Ya, doa apa lagi Mbak Rahel? Doa syafaat. Berdoa sopan, rendah hati, kemudian tidak memamerkan pada orang lain supaya dianggap salah. Nah, kemudian kita juga akan belajar doa Bapa Kami sebagai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita akan membaca dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa Bapa kami ini adalah doa yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena di dalam doa Bapa kami kita melihat ada sapaan atau pembukaan. Di kalimat yang pertama, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kemudian menyampaikan keinginan. Apa keinginan yang disampaikan dalam doa Bapa kami? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian ada permohonan ampun. Bagaimana kalimatnya? Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kemudian penutup atau permohonan perlindungan. Apa kata yang terakhir penutup? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Fokus pasal 5 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita tahu bahwa kalau doa orang yang benar itu bila dengan sungguh-sungguh atau yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Doa itu mampu mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang menurut kita mustahil, tetapi Tuhan dapat mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin terjadi menurut kehendak Tuhan. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang perlu ditanyakan lagi? Siapa yang belum jelas? Kita akan mengerjakan tugas secara berkelompok. 2 orang. Soalnya ada di sini. Kamu silakan mengambil satu, masing-masing mengambil satu. Acak, silakan pilih dulu. Masih Pan? Oke, ini. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Diskusi itu untuk didiskusikan. Jadi diskusi nanti kalian akan maju salah satu untuk membacakan hasil diskusi kalian.
Diskusi dong, pertanyaannya didiskusikan. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan maju ke depan salah satu kelompoknya Niko. Siapa yang maju? Rahel. Oke, kamu dapat soal apa tadi? Ya. Kemudian gantian kelompoknya Mas Willy bacakan. Jadi puasa doa bagi orang percaya bagaimana? Ya, jadi puasa doa bagi orang percaya itu misalnya ketika kita sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan jika kita berdoa dengan sungguh atau dengan yakin. Perlu ditambahkan lagi atau tidak? Tidak. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis doa apa saja? Doa sebelum dan ditambahkan, doa sebelum dan kemudianlah doa belajar, gereja doa syafaat persembahan Bapa kami. Sudah? Ada tambahan lagi? Ya, jadi sudah benar ya. Apa yang sudah kalian kerjakan berarti kalian sudah jelas dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang perlu ditambahkan lagi? Sudah. Berikutnya kalian akan mengerjakan tugas pribadi. Buat doa pribadi di kertas ini. Kalian boleh memilih lagi satu-satu. Nanti ditulis di sini, dibacakan dan juga ditempelkan di situ. Ayo, silakan pilih dulu gantian sebelah sini. Mau pilih yang mana? Warna apa? Merah. Mau pilih warna terakhir. Ya, silakan dibuat doanya. 5 menit cukup. Dikasih. Kalau sudah dibaca satu-satu dimulai dari Mas Irfan. Doa belajar. Setelah saya mau belajar, segera belajar yang dulu setelah yang Jangan ini. Nah, doa belajarnya Mas Irfan. Selanjutnya Mas Willy. saya mau makan, tetapi makanan ini supaya membuat tubuh tetap sehat. Terima kasih ya Tuhan dari hati. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Niko. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan supaya bisa beraktivitas lagi dan masuk Tuhan dan dunia. Amin. Jadi ini doa yang sudah kalian buat. Ada kesulitan nggak ketika membuat doa tadi? Siapa yang nggak bisa membuat doa pribadi? Siapa yang di rumah selalu berdoa? Siapa kalau yang di sekolah juga berdoa? Di gereja berdoa juga? Oke, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian sudah mengerjakan tugas, kita dapat menyimpulkan bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama yang pertama itu.
Doa adalah sarana berkomunikasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi doa adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, Philip. Maka doa bagi orang percaya adalah nafas hidup. Ya, jadi doa itu sebagai nafas hidup bagi orang percaya. Selanjutnya yang ketiga, Irfan. Sifat saat doa adalah Yang ketiga, jenis-jenis doa. Di rumah doa makan, doa tidur. Di sekolah doa sebelum dan sesudah belajar. Di gereja doa syafaat, ikut dengan kesembahan. kemudian yang keempat, sikap Mbak Rahel. Sikap saat sopan, rendah hati. Kemudian yang berikutnya, bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami sebagai doa yang sempurna. Yang terakhir, dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita dapat simpulkan bersama-sama. Kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini? Ya, sudah dicatat yang tadi kita pelajari bersama-sama kan? Sudah semua? Sudah. Sekarang kita akan menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Tetapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Berdiri dulu supaya semangat. Ayo, katanya sudah hafal tadi lagunya. Ayo berdiri dulu. Yang mana? Kita berdoa bersama-sama, dipimpin ke depan. Kita akan berdoa Bapa kami. Yo, jadi kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Ayo, pilih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mas Willy. Kita telah mengakhiri pelajaran hari ini. Anak-anak bisa pulang, hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati.